remaja zaman sekarang kelihatan kuat, kemudian aktif di media sosial, tetapi kita tidak tahu nih isi kepalanya dia seperti apa. Nah, kali ini kita akan bahas tentang khususnya remaja. Kebetulan kita kedatangan dokter spesialis kedokteran jiwa nih dari RS Mitra Paramedika, Dokter Ade Indah Wahdani. Tepuk tangan dulu dong. Oke, selamat pagi dok. Pagi, Ya. Wahdini mas. Oh Wahdini, Ah, ah. Dokter Ade. Oke. Em, dokter spesialis kedokteran jiwa ya. Ya. Bedanya sama psikiater atau psikolog itu ya, kalau saya boleh tahu. Oke, dengan Mas siapa ini? Mas Andre. Oh, Mas Andre, Mas Andre kenalan dulu dong Mas Oh, Andre. ya. Oke. Jadi Mas Andre, kalau dokter spesialis kedokteran jiwa itu psikiater. Oh, psikiater Ya, itu masuknya. itu psikiater. Kalau disebut psikiater itu dokter spesialis kedokteran jiwa. Kalau psikolog itu ya psikolog gitu. Jadi psikiater dan psikolog itu berbeda. Kalau psikolog itu yang membedakan adalah dasar pendidikannya. Pendidikan dasarnya itu kalau psikiater berangkatnya dari dokter, kemudian mengambil sekolah spesialis gitu. Kalau psikolog dasarnya itu dari psikologi. Jadi kalau misalnya kuliah kan jurusannya apa? Fakultas psikologi. Nah, nanti next berangkatnya dari situ tuh kalau psikolog gitu. Tapi kalau nggak salah ya, psikolog dan psikiater nih katanya psikolog yang nggak boleh ngeluarin resep obat ya, apa gimana? Oh ya, Bener karena ya betul. Karena kan basicnya bukan dokter. Bukan dokter. Ya, jadi memang tidak boleh, kompetensinya itu tidak meresepkan obat gitu. Oke. Jadi dok, kita bahas masalah remaja nih. Kita highlight dulu ya, yang film Adolescence ini. Dokter udah nonton belum? Udah. Buat teman-teman yang belum nonton silakan tonton dulu ya dok. Seriesnya jatuhnya. Di Ya, Netflix, dia series pendek ya. Kayaknya cuma 4 ya. ya 4 episode kalau nggak salah. Jadi intinya ini ada anak remaja 13 tahun, dia sampai temennya. Karena temennya ini dia merasa terganggu gitu loh. Oleh si teman ini karena diejek lah atau dibully lah di sekolah atau di sosmed gitu. Kemudian di latar belakang keluarga juga ada bermasalah kan sebenarnya bapaknya. Kekerasan rumah tangga lah yang dia sering lihat di situ. Apakah serandom itukah si remaja ini bisa sampai membunuh gitu loh? Oh. Senekat itukah dia? Oke, jadi kalau kita berangkat dari film serial Adolescence, berarti sebenarnya kita nggak boleh spoiler ya di sini ya. Iya. Jadi kita memang berangkat dari situ, berarti kan kita mau membahas tentang remaja. Tadi kan disebutkan isi kepala remaja kayak gitu. Nah, jadi saya mencoba membahas dari keahlian saya, sesuai dengan keahlian saya gitu ya. Jadi apa sih isi kepala remaja itu gitu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu siapa aja sih yang disebut remaja gitu kan ya. Yap. Jangan-jangan ada orang ngaku-ngaku remaja gitu padahal dia nggak iya. masuk klasifikasi remaja. Nah, jadi kita pakai standar kalau dari WHO yang dimaksud dengan adolescence, teenager itu dia seseorang yang berusia itu 10 sampai dengan 19 tahun. Nah, jadi 10 sampai 19 tahun itu masuk nggak Mas? Udah Keluar lewat, ya? Oh, udah sudah lewat lewat, ya. sudah lewat. Jadi ada beberapa klasifikasi 10 sampai 19 tahun itu masuknya adolescence. SMP, SMA lah, SMP, SMA. Ya, gitu. kurang lebih kayak gitu ya. Nah, nanti ada lagi tuh, ada pemuda itu nanti dari 15 sampai 24. Itu jadi kalau di WHO itu disebutnya youth gitu ya. Jadi pemuda gitu. Nah, nanti kalau yang dari lebih besarnya lagi itu ada young people, jadi 10 sampai 24 tuh young people. Nah, kalau kita kan bahasnya yang tadi yang adolescence tadi. Adolescence. Jadi mereka memang adolescence atau remaja atau teenager, dia tuh merupakan salah satu fase kehidupan yang dilewati gitu ya. Kalau fase kan ada fase dari dalam kandungan, baru lahir, kemudian salah satunya ini kan adolescence, remaja gitu, remaja awal, teenager gitu kan ya. Jadi kalau dari WHO tuh umurnya tadi 10 sampai 19 tahun. 19. Nah, dari yang disampaikan tadi apa sih isi kepalanya? Iya. Memang sebenarnya setiap fase itu kan ada keunikan sendiri. Kenapa dia dibagi-bagi jadi fase? Karena kan ada perbedaan di setiap fase-fase itu gitu ya. Nah, termasuk di adolescence ini.
Nah, salah satunya dari sekian banyak keunikan ya dari fase ini tuh salah satunya kalau saya lihat dari apa sih yang terjadi pada otaknya remaja gitu ya. Remaja. Saya coba, jadi kalau dari salah satu National Institute of Mental Health gitu, dia menyebutkan salah satu yang fakta yang ada di otak remaja itu eh, disebutkan bahwa kalau otak itu pertumbuhannya, jadi kayak secara strukturnya tuh itu sebenarnya udah berhenti tuh di adolescence gitu, Oh. udah tidak bertumbuh lagi. Tapi di fase itu tuh proses pematangannya. Oke, jadi Nah, bentuk fisiknya udah cukup udah segitu cukup ukurannya. segitu. Iya, tapi proses pematangannya itu tuh terjadi pada fase itu, fase adolescence itu. Nah, proses pematangan ini katanya disebutkan di situ akan berakhir di mid to late 20 gitu. Jadi di akhir-akhir adolescence itu kan Iya. ya, pertengahan atau di akhir 20 itu udah selesai proses pematangan tadi. Nah, jadi di fase adolescence inilah proses-proses pematangan tersebut gitu. Iya, iya. Nah, bagian yang terakhir matang itu tuh bagian di prefrontal cortex. Jadi bagian ini, bagian belakang jidat gitu loh. Oke. Nah, apa sih di bagian itu tuh? Nah, di bagian itu tuh yang mengatur hal penting, termasuk di proses proses judgement, proses pertimbangan Oh, terkait mengambil keputusan ya? mengambil keputusan, menentukan prioritas, itu termasuk di situ. Nah, proses pematangan itulah yang terjadi di fase disebutkan di fase adolescence ini, karena proses pematangan di bagian itu tuh terjadi paling terakhir. Oke, paling Nah, terakhir. sehingga kan bisa kita bisa kita bayang-bayangkan atau bisa kita kait-kaitkan ya. Kok dia sampai bisa memutuskan itu sih? Iya. Kok dia memutuskan sesuatu kok nggak benar sih gitu ya pada remaja? Ya karena dia lagi belajar memang. Nah, pada saat dia tidak mendapatkan ajaran yang benar, mungkin ya nggak bener lah di dianya gitu. Karena belum sempurna tadi yang ini Ya, ya. bisa dibilang seperti itu. Itu salah satu loh ya dari apa yang terjadi pada otak remaja gitu. Makanya dia tadi nggak mempertimbangkan kan ke depannya nih tak bunuh aja ini. Iya, 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 iya. Iya. Jadi proses pertimbangannya tuh belum matang gitu. Jadi makanya dia lebih ini biasanya lebih emosional ya atau lebih impulsif. Kemudian ada lagi satu hal lain gitu ya, bukan satu hal lain. Jadi hal lain juga yang berkaitan dengan apa sih yang terjadi pada otak remaja itu. Tadi kan proses pematangannya, kemudian ada disebutkan bahwa proses pematangan ini, proses pematangan dari otak ini juga berhubungan dengan social experience. Oke. Jadi pengalaman sosial, sehingga pada remaja biasanya itu dia punya kayak keterikatan sosialnya cukup tinggi. Contohnya benar. kayak dia sangat mementingkan penilaian sosial terhadap dia. Aku benar nggak ya di ini? Yap. Jadi penilaian sosial itu cukup penting gitu pada kehidupan remaja, karena memang terjadi keterikatan antara social experience dengan perkembangan kematangan otak tadi gitu. Berarti untuk remaja tadi kan yang otaknya belum yang apa namanya nih istilahnya? Bagiannya Bagiannya prefrontal cortex. Prefrontal cortexnya belum sempurna. Iya, proses pematangannya di Terus situ. matangnya kemudian dia butuh banyak validasi nih Iya, dari betul, sosial. kurang lebih seperti itu. Karena ya itu ya, jadi sangat berhubungan banget sama keadaan sosial sekitarnya gitu. Dan juga belum ada ini ya manajemen emosi yang baik mungkin. Mungkin ya, bisa jadi itu. Jadi kan dia masih proses pembentukan. Nah, kalau misalnya terkait dengan manajemen emosi kayak gitu, ada salah satu teori perkembangan juga. Misalnya kayak di salah satu teori perkembangan tuh Erik Erikson gitu ya. Jadi dia itu membahas tentang jadi pada masa remaja ini dia itu seseorang itu berada di fase identitas atau keraguan akan identitas itu gitu. Jadi proses pencarian identitas. Jati diri. Iya betul, mungkin Mencari dibilang jati lagi diri. pencarian jati diri gitu. Nah memang iya,
Jadi memang di teori pun disebutkan begitu, di usia segitu tuh. Kalau nggak salah sih kalau di teori itu 11 atau 10 sampai dengan 18 tahun kayak gitu. Kan sesuai ya dengan kriteria WHO itu. Jadi memang lagi proses-prosesnya seseorang itu mencari jati dirinya. Jati diri itu tuh kan banyak hal ya, dari aku tuh siapa sih aku tuh, apakah aku nih orang yang dihargai kah, apakah aku laki-laki, perempuan, terkait identitas dasar itu pun terjadi di fase itu. Agama, value-value yang melekat pada diri orang juga itu dicari berkembang di fase itu kayak gitu. Dan itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan keluarga juga mungkin ya. Lingkungan itu terdekat mungkin keluarga ya, yang satu rumah. Cuma kan kalau misalnya remaja sendiri kan juga dia banyak menghabiskan waktu di luar rumah kan ya, karena dia fase sekolah gitu, fase bermain di luar gitu. Jadi lingkungannya bukan hanya keluarga, tapi juga lingkungan sekolah, lingkungan mainnya apakah di luar, temen nongkrongnya kah gitu kan, yang cukup banyak dihabiskan waktu bersama remaja itu, jadi sangat berpengaruh gitu. Berarti nanti lingkungannya ini bisa menentukan dia jati dirinya seperti apa nih? Bisa jadi kayak gitu, karena keterikatan dari lingkungan sosial terhadap perkembangan otaknya tadi. Apalagi remaja juga kan jarang ngobrol sama orang tua biasanya. Bisa jadi ya, kalau memang itu tidak terbentuk. Cuma ada juga loh yang remaja yang kalau memang, jadi kan tadi ya fasenya itu kan udah di sini misalnya ya, fase tadi kan saya dibilang kan fase itu kan dari dalam perut, kemudian lahir, tadi ada dibilang balita, itu kan fase-fase tersebut gitu. Kalau memang fase-fase ini mungkin terlewati dengan baik dan hubungan dari keluarganya juga baik, jadi tidak selalu loh remaja itu nggak bisa gitu ngomong sama orang tuanya. Ada yang memang hubungan itu terbentuk baik, jadi bisa. Jadi setiap fasenya mempengaruhi fase-fase selanjutnya. Betul sekali. Nah, yang namanya fase-fase tadi, misalnya fase-fase perkembangan tadi, benar. Jadi dia sangat mempengaruhi fase-fase selanjutnya kayak gitu. Apa yang terjadi sebelumnya bisa jadi nih berefek pada fase remaja. Kenapa dia bisa seperti ini? Mungkin fase sebelumnya tuh ada yang terganggu gitu. Ya. Fase anak-anaknya mungkin. Ya, bisa jadi. Kesepian lah atau apalah, bisa jadi juga. Kemudian bahas tentang sosial media nih kan. Sekarang kan gampang banget kan remaja nih butuh validasinya, tadi kan validasi. Apalagi sekarang sosial media nih banyak banget orang kalau turun like-nya aja, posting itu, udah pasti mungkin stres mungkin dia tuh. Itu cara menghadapinya gimana, dokter? Oke ya. Nah, sebenarnya kan kalau kita kait-kaitkan tadi sebenarnya bisa ada linknya kan ya. Apa sih orang tuh butuh kita bicaranya soal ini ya, remaja ya, remaja. gitu. Kok remaja itu kayak butuh banget sih sama like tadi kayak gitu. Mungkin tadi dia memang di fase-fase di mana pencarian jati diri. Oh, di sini nih aku merasa dihargai nih, di sini nih, sedangkan di luar enggak. Bisa jadi misalnya ada kemungkinan itu gitu. Oh, karena dia tidak mendapatkan itu di dunia yang nyata dan dia mendapatkan itu di sosial media itu misalnya. Atau tadi dia keterikatannya terhadap social experience itu sangat kuat kan. Oh, jadi ini nih yang nyaman nih buat aku kayak gitu kan ya. Jadi dia saat ada perubahan, tadinya banyak kayak gitu, ada perubahan itu mulai deh, aduh nggak enak kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau tadi kembali lagi ke pertanyaan itu gimana cara mengatasinya kayak gitu kan ya. Ya dilihat lagi problemnya itu apa. Kalau memang tadi kan kemungkinannya seperti itu ya. Jadi memang harus, kalau mau tahu cara mengatasinya kan harus tahu akar masalahnya dulu gitu. Kalau memanglah benar tadi dia ternyata di dunia nyata itu tidak mendapatkan validasi itu, tidak mendapatkan kesenangan, penghargaan itu, berarti mungkin kan yang bisa di-manage kan dari situnya. Karena kan like itu kan bisa jadi asli, bisa jadi fake ya, bisa jadi nggak nyata sebenarnya, orang ya pencet aja kayak gitu, tidak seperti yang dikhawatirkannya, yang benar-benar dikhawatirkan. Oh, kalau like turun tuh berarti orang nggak suka sama aku kayak gitu kan. Padahal sebenarnya tidak seperti, bisa jadi tidak seperti itu kan ya. Orang like dan tidak like itu kan ya masih gimana ya, masih apakah benar-benar orang itu
menyukai dia, sosok dia Sosok itu dia. kah, atau ya hanya menyukai postingan itu aja kah, kayak gitu kan. Jadi masih banyak. Nah itu yang mungkin harus diluruskan pada si remaja tadi kayak gitu. Jadi kurangnya validasi di dunia nyata, terutama Bisa mungkin jadi di keluarganya ya. Bisa jadi Bisa ya, jadi juga. mungkin karena tadi kemungkinan itu kan banyak sekali kayak gitu. Jadi apa yang terjadi pada satu individu kayak gitu pun, walaupun dia sama-sama remaja, tapi apa yang terjadi di masing-masing individu kan bisa berbeda-beda Iya, ya. iya. Heeh. Nah, tadi kalau misalnya salah satu kemungkinannya bisa jadi jangan-jangan di lingkungan terkecilnya, lingkungan terdekatnya, penghargaan, validasi itu tidak didapatkan sehingga dia mencari di luar kayak gitu. Bisa jadi. Berarti kalau misalnya di keluarga ataupun di lingkungan dekatnya nggak dapet, terus dia cari validasi di luar, kemudian eh dari validasi di sosmed juga dia nggak dapet, terus dia kena bully, itu kan mentalnya bisa kena juga kan, lebih gampang jatuhnya ya. Ya, kalau bicara masalah bully itu juga faktor risikonya banyak ya. Tadi kan misalnya kalau misalnya dia tidak mendapatkan validasi, kemudian tidak apa ya, tidak mendapatkan validasi di rumah, Keluarga. di sosmed, kemudian jadi kena bully, mungkin bisa jadi menjadi salah satu faktor risiko, bisa ya. Cuma kalau kita bicara tentang bully, banyak sih ya yang menjadi faktor risiko. Kenapa sih seseorang itu bisa dibully, Iya. macam-macam kayak gitu. Bukan hanya kenapa seseorang itu bisa dibully, tapi kenapa seseorang itu membuli kan juga banyak Iya. ya yang menyebabkan. Jadi bukan hanya dari validasi dari sosial media atau keluarga saja, banyak hal itu. Cuma itu juga bisa berpotensi ya, karena dia mencari kesana sini, nggak ada yang menghargai dia misalnya, nggak ada yang memvalidasi perasaannya misalnya kayak gitu. Akhirnya dia hilang arah, itu kan juga bisa ya. Akhirnya ada seseorang yang mungkin si pembuli tadi melihat celah itu, Oh iya. kena deh dia misalnya kayak gitu. Apakah bisa sampai ini ya, depresi gitu? Bisa jadi ya. Kalau bicara masalah depresi sendiri, apakah apa ya namanya, kejadian dibully itu menyebabkan depresi sih juga bisa. Salah satu hal kalau bicara masalah depresi kemudian penyebabnya itu banyak ya, multifaktorial gitu. Kalau misalnya keadaan depresi, nah salah satunya dibully juga bisa menjadi salah satu pencetus ataupun stresor terjadinya depresi. Itu bisa, tapi tidak mungkin berdiri sendiri. Nggak mungkin hanya karena dibully saja terus dia jadi depresi, itu tidak. Pasti ada faktor-faktor lain yang mendukung seseorang itu mengalami gangguan mental, salah satunya depresi kayak gitu. Jadi salah satunya doang itu, Bang. Ternyata banyak Banyak. kemungkinan-kemungkinannya. Oke dok, untuk peran keluarga nih, misalnya mungkin anaknya sudah jarang ngobrol nih sama keluarganya, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh keluarga ini? Kok anak saya jarang ngobrol sih, gini-gini, terus apa sebenarnya solusinya? Solusinya Idealnya. ya, kalau misalnya anak sulit gitu terbuka, Heeh. mungkin ada beberapa pendekatan kali ya yang mungkin bisa dicoba gitu. Ya. Nah, yang pertama didekati gitu kan ya. Mungkin sudah terbentuknya anaknya, jadi udah terbentuknya tuh nggak mau terbuka gitu ya Iya, sama iya. orang tua. Ya udah, apa salahnya mencoba lagi gitu ya sebagai orang tua. Mencoba dengan berbagai macam cara. Kenapa sih anak ini saat ini nih udah kita dapati kok nggak bisa, mungkin selama ini caranya keliru gitu, dengan banyak instruksi teruskah, atau tadi tidak memvalidasi gitu ya, Apresiasinya kurang. apresiasi kurang, atau jadi dilihat mereview kembali, nah apa sih nih anak ini nih nggak terbuka ya gitu. Jadi kita kan berarti kan memulai kembali gitu kan ya. Iya. Memulai kembali, kalau kita memulai kembali sesuatu yang baru kan kita review kesalahan kita tuh apa sih gitu kan ya. Nah itu apakah cara selama ini salah, apakah apa sih cara yang mungkin bisa aku coba gitu, kurangnya tuh di mana. Nah itu yang dicoba. Kemudian berarti mencoba mendekati kembali gitu kan Iya. ya. Terus itu yang pertama. Kemudian atau bisa mengamati apa nih yang terjadi pada anak ini. Jangan-jangan dia tuh nggak terbuka,
ada sesuatu jangan-jangan yang terjadi padanya. Misalnya contohnya kayak depresi misalnya, jangan-jangan dia jadi males untuk berinteraksi, dia jadi tidak mau sampai nggak ada energi gitu ya untuk bahkan untuk bercerita pun, beraktivitas misalnya kayak gitu. Jangan-jangan ada suatu kelainan. Nah kalau misalnya sudah ada kecurigaan, jadi si orang tua pun misalnya sulit gitu ya, nggak tahu, saya nggak tahu harus mau ngapain, ya konsultasi. Nah, konsultasi tadi bisa ke psikolog atau ke psikiater, karena sampai saat ini tuh akses untuk ke psikolog atau psikiater tuh mudah sekali loh. Kalau nggak salah sekarang tuh di setiap puskesmas tuh ada loh psikolog gitu, dan artinya dimudahkan. Artinya kalau misalnya kita nggak tahu kita mau ngapain, caranya bagaimana, bisa kita konsultasikan yang memang mengetahui gitu. Karena balik lagi tadi Mas Andre, memang sama-sama remaja, tapi setiap individu itu tuh kan berbeda-beda ya gitu. Tadi kalau misalnya yang tadi saya sampaikan mungkin bisa mendekati kembali kan secara umumnya, tapi gimana ya caranya? Mungkin akan lebih baik kalau mengenal nih karakteristiknya seperti apa kayak gitu. Itu kan kalau dari keluarga ya. Misalnya kalau saya sebagai temennya nih, dia pengen cerita mungkin, apakah saya perlu mendengarkan secara pasif kah, atau mungkin saya kulik lagi sampai dalam ini pertanyaan itu. Oke. Kalau sebagai teman sesama, kan udah nggak remaja ya, Yeah, misalnya mendapatkan misalnya. kalau sesama remaja ya tadi prinsipnya memberikan lingkungan yang baik. Kita sebagai teman kan juga menjadi lingkungan buat dia ya. Pada saat dia mau cerita akan baik, dia mau cerita, dia mau menumpahkan sesuatu ya diterima dulu kayak gitu ya. Jangan buru-buru berespon gitu. Baru ceritanya belum masuk ke inti gitu ya, udah langsung direspon, itu tuh kan apa ya, kayak nggak sesuai lah ya. Apalagi langsung dihakimi kan. Bisa jadi misalnya, atau membandingkan dengan dirinya gitu kan. Iya. Baru dia mau gini udah disambar kayak gini tuh kan masih mending begitu, saya mah udah gitu. segini. Nah yang ada nanti dia merasa nggak nyaman lagi, padahal mungkin Mas Andre posisinya saat itu bisa sebagai penolong misalnya saat dia udah mau mengeluarkan itu tuh, tapi ternyata malah dibalas dulu tuh aku tuh kayak gitu misalnya, ya nggak jadi lagi deh gitu kan ya, bisa jadi kayak gitu. Jadi misalnya ada yang mau bercerita gitu ya, dengarkan dulu sampai ke intinya tuh apa, kemudian validasi. Ternyata wajar loh kamu tuh sedih kalau misalnya kayak gitu gitu. Cuma kan misalnya nih ada cara-cara bersedih yang lebih baik daripada ngamuk-ngamuk, daripada 3 hari nggak keluar kamar misalnya kayak gitu. Kita bisa coba mengarahkan, tapi kan setelah kita mendengarkan dengan the whole story lah ya gitu. Jadi kan kita untuk berespon pun sesuai lah dengan apa yang disampaikannya. Setidaknya kalau dia sudah meluapkan itu kadang bebannya lebih berkurang ya meskipun kan, dia tidak punya solusinya ya. Betul. Jadi kayak misalnya saat kita mendapati seseorang yang kayaknya pengen cerita, Kak, misalnya kok kayak berat banget ya kayak gitu ya, hanya dengan mendengarkan aja tuh kan meringankan bebannya. Jangan-jangan dia tuh memang gak butuh solusi, cuma butuh untuk dikeluarkan saja. Jangan-jangan ada kayak gitu juga ada. Jadi ya kita benar-benar menemaninya sampai udah selesai gitu. Jangan-jangan dia nggak nanya, kecuali kalau misalnya aku mesti gimana ya, nah gitu kan berarti kita bisa masuk ya. Mungkin baiknya gini, dia nggak nanya, ternyata dia nggak butuh gitu solusinya, dia hanya untuk kalau misalnya istilah kita tuh ventilasi gitu, dia hanya butuh ventilasi aja. Ada loh yang seperti itu. Ventilasi itu juga salah satu cara untuk mengatasi gitu. Jadi jangan berpikir aku salah satu cara untuk membantu gitu ya. Jadi jangan berpikir aku membantu harus dengan jalan keluar kayak gitu. Nggak selalu loh kayak gitu. Gitu. Ya menjadi wadah ventilasinya itu juga salah satu cara untuk membantu gitu. Jangan khawatir dengan diam kemudian merespon secara baik gitu ya. Merespon secara baik kan bukan harus gini loh, atau dulu aku kayak gini kayak itu, enggak. Merespon secara baik kan dengan kita fokus pada saat dia bercerita, enggak
aku ada di sini tapi sambil main HP misalnya kayak gitu kan, nggak gitu juga ya. Iya. Kayak gitu. Jadi merespon dengan baik itu mendengarkan, Nggak apa-apa gitu. mendengarkan, atau tidak harus dengan ada kata-kata nggak apa-apa juga sih, ya gitu. Jadi yang namanya mendengarkan itu ya kita melihat pada saat kita terlihat antusias gitu loh pada saat beda kan ya. Mas kayak gitu kan pasti beda ya dengan sambil terus nah, gitu Ya terus males ya orang cerita kayak gitu sih. kayak gitu. Jadi nggak tidak sampai ke tujuan kita untuk membantu kayak gitu kan, katanya mendengarkan ya, aku dengarkan kayak gitu, tapi matanya kemana atau sambil ngapain kan juga beda ya. Kalau memang kita antusias, kayak gitu kan ya, natural lah, tapi nggak dibuat-buat juga ya itu kan nanti Iya. merasa. Gak risih sih kalau excited gitu, aneh banget. Ya udah. Ya natural aja gitu Pak, mendengarkan. Terus kalau biasanya itu kan kebanyakan cewek ya, gampang-gampang cerita gitu ya. Laki-laki ini jarang nih bercerita ini dok biasanya. Oh, laki-laki tidak bercerita Laki-laki gitu. tidak bercerita, benar. Enggak sih, pasien-pasien saya itu banyak kok yang laki-laki, remaja, misalnya kita kok bicara remaja laki-laki dan perempuan gitu, yang bercerita, yang memang butuh teman untuk bercerita, atau apa ya namanya, memiliki problem untuk di-share kayak gitu tuh, tidak memandang laki-laki atau perempuan apa-apa sih sebenarnya. sebenarnya. Dan ya semua, jadi yang tadi disampaikan tentang fase-fase tadi itu terjadi pada laki-laki dan perempuan loh. Iya. Cuma mungkin tadi apa ya, stereotype Stigma. Laki-laki harus kuat, nggak boleh nangis. nggak boleh gini-gini. kayak gitu. Nah itu dia tuh yang mungkin membuat laki-laki nggak usah deh gitu. Tapi kalau sekarang menurut saya sudah cukup terbuka sih. Banyak kok yang mulai aware bahwa ya aku juga berhak kok untuk cerita gitu, walaupun aku laki-laki. Aku berhak kok untuk nangis pada saat aku memang sedih kayak gitu. Oke. Nah kalau misalnya nih kita normal, kita merasa baik-baik saja. Apakah kita butuh konsultasi psikolog atau psikiater gitu dok? Kalau merasa normal dan baik-baik saja dan tidak ada yang mau didiskusikan ya tidak ya Tidak perlu berarti ya? tapi kalau memang ada sesuatu, jadi kapan sih sebenarnya tadi ya kita itu butuh ke psikolog Iya, atau benar. ke psikiater gitu, saat kita tuh sudah mengetahui tanda-tanda kita itu ada gangguan di kesehatan mental kita. Kita bisa identifikasi sendiri. Ya, jadi kita merujuk kepada pengertian kesehatan mental itu sendiri. Nah, jadi kesehatan mental itu sendiri kapan sih? Pada saat seseorang, ada loh kriterianya. Yang pertama, dia itu bisa mengatasi stres yang dihadapinya. Oke. Salah satu. Kemudian yang kedua, dia itu tahu kemampuan dirinya. Kemudian yang berikutnya itu dia tuh produktif. Produktif tuh bukan berarti harus entrepreneur menghasilkan, tidak ya. Iya. Sebagai mahasiswa misalnya, ya Belajar. produktif itu ya belajar, berangkat kuliah, itu kan bentuk produktivitas harian itu kan seperti itu. Olahraga mungkin ya? Sebagai ibu rumah tangga ngurusin rumah itu produktif loh, kayak gitu ya. Nah, pada saat tadi ya, balik lagi ke pengertian tadi, pada saat hal-hal itu tuh sudah terganggu, misalnya sudah tidak mampu mengatasi stres. Jadi stres itu tuh kan sebenarnya dialami oleh setiap orang di harian, itu kan kita ada stres harian ya. Yep. Aduh nih aku ada jadwal ini lagi, oh ya udahlah aku berangkat aja deh gitu ya. Aduh ini aku pada saat aku udah kayak gini nggak tahu mau ngapain, terus nggak berangkat, terus menghindari dari keadaan itu. Kok sering ya seperti ini ya? Kenapa ya aku kalau mau berangkat kerja itu kok males, terus kok kayak nggak semangat, kok berdebar-debar, kok malah cemas, kok malah keringat dingin, mual, muntah, misalnya kayak gitu ya. Ada loh gejala-gejala yang seperti itu. Oh, ini kan berarti aku sudah tidak mampu nih mengatasi stres harianku, kayak gitu. Ya udah, boleh dicoba dikonsulkan apakah itu bagian dari masalah kita harian atau itu sudah masuk ke gangguan kayak gitu. Jadi kita harus tahu tadi kriteria dikatakan sehat mental tadi ya, dan kalau itu sudah terganggu, berarti kan kita butuh bantuan expert gitu ya, profesional untuk ini aku nih gangguan apa enggak ya,
kayak gitu ya. Daripada kita apa namanya? Jadi kalau misalnya gangguan mental itu diketahui lebih dini, ditata laksana lebih dini, hasilnya tuh akan lebih baik. Dan lebih cepat. Ya, daripada kalau ke profesional keadaannya udah berat, itu akan lebih sulit gitu untuk menata laksana dan butuh waktu lebih lama. Jadi makanya penting sekali namanya deteksi dini. Kalaupun nggak ada problem, pengen tahu aku tuh bagaimana, ya ada loh Oh iya, itu ya? tools-toolsnya screening ke arah-arah mana kayak gitu tuh di psikolog atau di psikiater tuh ada. Self diagnose misalnya. Gimana tuh self diagnose itu? Self diagnose tuh ya bisa saja. Jadi kadang-kadang kalau namanya self diagnose tuh misalnya ya kita ngelihat konten nih, Ya, konten tertentu gitu, apa ya, yang sekarang lagi banyak tuh apa ya, gangguan cemas, Ya. anxiety disorder kayak gitu. bipolar mungkin. Anxiety disorder, oh aku kok gini ya. Nah, Iya. jadi datang-datang tuh biasanya sering tuh ke saya tuh, dok saya ini kayaknya anxiety dok, kayak gitu. Itu kan namanya bentuk self diagnose ya, nah kayak gitu-gitu. Nah, tapi ya alhamdulillahnya dia mencari profesional untuk, ya memang bentuk self diagnosis sebenarnya tidak tepat ya, tapi dia sudah ke psikiater atau ke psikolog untuk memastikan itu tuh udah nilai plus loh, daripada dia mendeklar kemana-mana aku tuh anxiety tanpa ada assessment dari profesional, itu berarti kan lebih salah lagi. Iya. Kayak gitu loh. Apakah kalau misalnya ada gangguan terus konsultasi, apakah nanti akan berkelanjutan terus? Apa ada berhentinya juga konsultasinya? Tergantung lah, tergantung Tergantung ya. tergantung keadaannya. Kalau misalnya kok terus-terusan kayak gitu, ada yang terus-terusan, ada yang berhenti, ya itu tergantung dari keadaan pasien itu sendiri gitu. Karena tadi ya, kalau memang ke saya gitu kan, berarti bicara masalah gangguan mental. Gangguan mental itu sendiri kan ada yang sifatnya kronis, ada yang sifatnya juga akut gitu. Oke. Kalau memang dia kronis ya berarti butuh tata laksana jangka panjang kayak gitu. Atau oh tidak, sebenarnya dia hanya pada saat itu saja, apakah itu ada konsultasi stres kayak gitu, stres misalnya harian dan tidak butuh tata laksana jangka panjang, ya enggak juga terus-terusan gitu. Jadi sangat bervariasi ya, sesuai dengan keadaan pasiennya. Oke. Oke, saya rasa cukup ya mungkin paparannya. Mungkin ada pesan-pesan nih dokter buat teman-teman di rumah yang nonton. Oke. Pesannya kalau dari saya ya, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa gitu. Jadi sepenting itu ya. Jadi kita jangan mengaku sehat kalau bukan karena hanya penyakit fisik saja gitu ya. Oh nggak ada hipertensi, kencing manis kayak gitu. Tapi keadaan kesehatan mental itu memang penting sekali untuk diperhatikan. Kita nggak bisa dibilang sehat kalau mentalnya nggak sehat. Oke, keren banget tadi. Jangan merasa sehat kalau mentalnya belum pasti sehat, sehat. belum pasti sehat. Tuh, Dokter Ade 2025. 2025. Nah, terima kasih Dokter Ade atas waktu dan kesempatannya. Kemudian buat teman-teman yang ingin konsultasi di RSU Mitra Paramedika, dokter spesialis kedokteran jiwa, ada Dokter Ade, dia praktek di hari Selasa jam 13.00 sampai selesai. Kemudian hari Kamis jam 11.00 sampai selesai. Kemudian buat teman-teman, tolong di support channel ini, di subscribe, dinyalakan loncengnya, di like juga konten ini. Kalau ada saran, ada masukan, silakan di drop di komen. Sekian untuk episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.